Kadang kita tuh ngerasa capek banget, tapi nggak tahu capek karena apa. Bangun tidur tapi badan masih lemes, padahal tadi malam nggak begadang. Makan masih teratur, tapi rasanya tuh kayak hambar. Ketawa sama teman, tapi pas pulang ke kamar ya sepi lagi. Dan kayaknya pengen nangis aja gitu, padahal kita pun nggak tahu kenapa kita pengen nangis. Pernah nggak ngerasain itu? Hari-hari jalan kayak biasanya, tapi hati kayak stuck di tempat yang sama. Mau bilang sedih banget ya biasa aja, tapi mau bilang bahagia ya juga biasa aja. Dan lo mulai nanya ke diri sendiri, kenapa ya gue gampang banget ngerasa kosong? Normal gak sih kalau gue ngerasa gini terus? Dan ya lo berada di video yang tepat, karena di video ini kita bakal ngobrol pelan-pelan tentang kenapa makin banyak dari kita yang gampang jatuh ke depresi. Bukan buat nakut-nakutin, tapi supaya kita lebih ngerti dari kita sendiri. Dan ya yuk kita obrolin. Zaman sekarang semuanya itu bisa didapat dengan cepat. Lapar ya tinggal pesan online, kesepian ya buka sosmed, bingung buka YouTube. Tapi dibalik semua kemudahan itu, kita kehilangan satu hal, yaitu makna. Kita sibuk nyari yang bikin senang, tapi lupa belajar ngerasain yang bikin tenang. Menurut psikologi, otak kita sekarang terlalu sering dikasih dopamin instan, hormon bahagia yang keluar tiap kali kita dapat sesuatu yang kita mau. Tapi karena terlalu sering, ya akhirnya ya tumpul. Hal-hal kecil yang dulu bisa bikin senyum, tapi sekarang udah nggak ngaruh lagi. Dan pelan-pelan hidup lu mulai terasa hambar. Kita terlalu sering bandingin diri sendiri sama orang lain. Lu buka Instagram, lihat teman udah nikah, lihat orang lain punya bisnis, lihat seleb TikTok dapat endorse, sementara lo masih berantakan. Gue jadi ngerasa ketinggalan, padahal lo nggak tahu apa yang sebenarnya mereka lewatin. Menurut teori Bandura soal observational learning, manusia belajar dan menilai diri mereka dari apa yang mereka lihat. Masalahnya yang kita lihat hari ini cuma potongan terbaik dari hidup orang lain, kayak highlightnya doang lah. Dan kita bandingin itu sama hidup kita yang penuh proses, penuh kegagalan, dan penuh dengan ketidaksempurnaan. Dari situ lahirlah rasa minder, lalu jadi kecewa sama diri sendiri, dan lama-lama berubah jadi perasaan gak berharga. Kita kehilangan arah, tapi harus tetap tersenyum. Banyak dari kita yang gak tahu hidupnya mau kemana, tapi harus tetap terlihat baik-baik aja. Kita sekolah, kuliah, kerja, tapi gak semua orang ngerti kenapa mereka harus ngelakuin itu semua. Gak semua orang ngerasa punya tujuan. Dan ironisnya saat lo mau cerita, banyak orang yang jawabnya tuh kurang bersyukur, yang penting sehat, lihat deh orang lain lebih susah. Padahal lo gak butuh dinasehatin, lo cuma butuh didengerin. Bukan karena lo pengen dikasihani, tapi karena lo pengen dimengerti. Kita dikelilingi banyak orang tapi ngerasa sendiri. Follower kita banyak, tapi yang bener-bener ngerti mungkin cuma satu atau bahkan gak ada. Kita udah terbiasa ngobrol lewat chat, ngobrol sambil scroll, bertemu tiap hari tapi serasa gak hadir, kesepian di tengah keramaian. Dan ya itu emang nyata. Ada riset yang bilang kesepian kronis punya dampak ke tubuh setara dengan merokok 15 batang sehari. Dan itu bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Manusia itu butuh koneksi yang tulus, tapi dunia sekarang ngajarin kita buat sibuk jaga citra, bukan jaga hubungan. Kita dipaksa kuat di dunia yang gak memberi ruang untuk rapuh. Lo pasti sering dengar ini, cowok gak boleh nangis, cewek kuat itu yang gak drama, kalau mau sukses ya tahan semua rasa. Dan akhirnya kita semua tumbuh dengan cara yang sama, menekan emosi, menyimpan luka, menumpuk kecewa, sampai suatu saat tubuh dan pikiran kita gak kuat lagi. Dan saat itu terjadi, ya kita depresi. Depresi bukan muncul tiba-tiba, dia datang perlahan dari luka kecil yang gak pernah dikasih ruang buat sembuh. Apa yang bisa kita lakuin? Gue tahu, kita gak bisa langsung sembuh dari semua ini. Gak ada solusi instan dan gak ada cara cepat buat keluar dari lubang gelap yang udah kita tinggali terlalu lama. Tapi percaya deh, kita masih bisa jalan pelan-pelan, masih bisa mulai dari hal kecil. Seperti yang dijelaskan di buku Slow Living, terkadang kita lupa untuk melambat. Padahal melambat bukan berarti tidak bergerak, tapi menempatkan diri dan mengerti situasi kapan kita harus bergerak. Hidup itu bukan lomba, target hidup lu boleh beda dari orang lain, dan kecepatan lo juga gak harus sama. Coba tanya ke diri lo sendiri, gua hidup buat siapa? Menurut laporan We Are Social 2023, rata-rata orang Indonesia ngabisin lebih dari 8 jam per hari di internet, dan sebagian besar ya buat media sosial. Kita terlalu sering ngisi waktu kosong dengan kebisingan. Coba deh mulai 30 menit sehari tanpa HP. Gunain waktu itu buat diam, merenung atau sekedar ngelamun yang sehat. Sedih, cemas, marah, kecewa, semua rasa itu valid. Jangan denial dengan rasa tersebut.
Psikologi nyebut ini sebagai emotional acknowledgement, mengakui perasaan adalah langkah pertama buat pulih. Nggak perlu dari hal yang ribet, cukup mulai dari hal sederhana kayak jalan pagi, nulis jurnal, denger musik yang bikin tenang, atau sekedar ngobrol beneran sama teman, bukan cuman kirim meme doang. Tujuannya bukan produktif, tapi bernapas. Data WHO 2019 bilang, 15 juta lebih orang Indonesia mengalami gangguan mental, tapi hanya sebagian kecil yang cari bantuan. Kalau lo merasa berat, ya cerita ke teman, ke keluarga, ke psikolog. Intinya orang yang lo percaya atau minimal ke diri lo sendiri. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo butuh pulih. Sembuh itu proses, tapi bertahan itu keputusan. Resiliensi bukan tentang kuat terus, tapi tentang jatuh dan tetap memilih bangkit lagi. Kita gampang depresi bukan karena kita manja, tapi karena kita hidup di dunia yang emang maksa kita berpura-pura semuanya baik-baik aja. Dan ya lo masih di sini, masih nonton sampai akhir, itu artinya lo belum nyerah, dan itu udah luar biasa. Lo bisa kok ceritain di kolom komentar kenapa lo depresi dan kenapa lo masih bertahan sampai sekarang. Mungkin aja dari cerita yang lo bagiin bisa bantu banyak orang termasuk gua untuk keluar dari depresi yang terus berkelanjutan ini. Atau lo bisa komen, gua belum sembuh tapi gua masih bertahan. Like video ini kalau lo ngerasa relate, share ke teman lo yang mungkin lagi diam-diam berjuang, dan subscribe biar kita bisa ngobrol lebih dalam tentang hal-hal yang jarang dibahas, tapi penting buat jiwa lo, jiwa gua, dan jiwa kita. So ya, mungkin itu aja dari gua. Semoga lo semua sehat-sehat. Gua Zul. Bye.